Oke, baik. Selamat sore semuanya dan selamat datang di talk show kita hari ini ya. Saya Arif dan bersama saya sudah hadir empat narasumber kita yang hebat, bersama dengan Kak Berlin, Kak Indri, Kak Rizky, dan Kak Ismi. Jadi hari ini kita akan coba membahas sebuah film yang menyentuh sekaligus menggugah pertanyaan-pertanyaan etik, yaitu yang judulnya The Boy in the Striped Pajamas. Jadi sedikit latar belakang film ini tuh bercerita tentang Bruno, anak seorang komandan Nazi yang berusia 8 tahun yang tanpa sengaja berteman dengan Shmuel, seorang anak Yahudi di balik pagar kamp konsentrasi. Persahabatan polos ini berakhir tragis dan justru dari situlah film ini melempar banyak pertanyaan moral pada kita. Jadi langsung aja aku mulai dari pertanyaan pertama ke Kaberin ya. Jadi menurut Kaberin sendiri itu apa sebenarnya yang menggerakkan Bruno untuk menjalin persahabatan dengan Shmuel, si anak Yahudi itu? Oke, terima kasih Mas Arief sebelumnya. Menurut saya itu ada tiga hal yang menggerakkan Bruno. Yang pertama itu ada kesepian. Bruno yang dimana itu Bruno baru pindah dari Berlin ke rumah dekat campnya. Kemudian dia kehilangan semua temannya dan tidak ada anak lain di sekitar rumah. Kemudian kedua, rasa ingin tahu khas anak-anak, yaitu dia seorang penjelajah yang selalu penasaran dengan pertanian aneh di belakang rumahnya. Kemudian, tapi paling penting yang ketiga sih Mas, kayak si Bruno itu belum terkontaminasi ideologi kebencian di mana Bruno Samuel bukan orang Yahudi, dia hanya anak laki-laki seusianya yang bisa diajak main dan mengobrol. Kemudian Bruno melihat manusia bukan label. Kepolosan itulah yang membuat persahabatan mereka mungkin. Menarik sekali. Jadi justru karena Bruno belum diajari membenci, dia bisa melihat semua apa adanya. Nah ini menyambung ke pertanyaan kedua selanjutnya untuk Kak Indri Kak Indri, ya Bruno kan bertumbuh di lingkungan pembenci Yahudi. Ayahnya itu komandan camp, gurunya itu mengajarkan propaganda. Mengapa dari lingkungan seperti itu justru bisa muncul sikap yang berbeda, yaitu mengasihi seorang teman Yahudi? Pertanyaan yang bagus, Mas Alif. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa kebencian itu bukan bawaan lahir, tetapi kebencian itu diajarkan. Di film, kita lihat Herlis, guru privat Bruno, mencoba menanamkan propaganda bahwa ya kan dengan pengalaman langsung Bruno, yaitu Samuel yang dia kenal ternyata baik, lembut, dan menjadi sahabatnya. Ketika doktrin bertabrakan dengan pengalaman nyata, Bruno memilih mempercayai pengalamannya sendiri. Ini membuktikan bahwa hati nurani manusia itu punya suara sendiri yang bisa melawan indoktrinasi. Kita juga bisa melihatnya di tokoh Ibu Bruno, yang makin lama makin muak dengan pekerjaan suaminya. Jadi lingkungan yang memang membentuk, tapi tidak mutlak menentukan. Setiap orang tetap punya ruang kebebasan moral untuk memilih mengasihi. Oke, luar biasa ya. Jadi si hati nurani ternyata bisa lebih kuat dari propaganda itu sendiri. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih filosofis untuk Kak Rizky. Jadi Kak Rizky, coba jelaskan hubungan kisah film ini dengan ide tentang yang baik. Dan mengingat akhir filmnya itu tragis, Bruno ikut tewas di kamar gas bersama Samuel. Dimanakah sebenarnya yang baik dalam kisah itu? Oke Mas Rif, terima kasih. Pertanyaan yang berat banget ya Mas Rif ya ini ya. Nah, karena film ini memang buat kita percaya kalau anak sepolos Bruno aja ikut binasa, apakah yang baik itu akan kalah? Menurut saya tidak. Yang baik dalam film ini justru hadir di tengah kegelapan. Dalam persahabatan tulus dua anak yang menembus pagar kawat berduri. Dalam kesetiaan, Bruno yang masuk ke camp demi membantu Samuel mencari ayahnya, dan dalam momen terakhir ketika mereka berpegangan tangan. Yang baik di sini bukan berarti akhir yang bahagia, tapi nilai yang tetap bercahaya meski dikelilingi kejahatan. Nah, justru tragedi itu yang membuat penonton tersadar bahwa
sistem kebencian pada akhirnya menghancurkan semua orang, termasuk anak dari pelakunya sendiri. Jadi di sini yang baik dalam kisah ini adalah hidup dalam kasih kedua anak itu, dan juga dalam kesadaran moral yang film ini bangkitkan dalam diri kita sebagai penonton. Begitu Mas Arif. Jadi yang baik itu tidak selalu menang secara fisik, tapi tetap bersaksi dalam persahabatan itu dan dalam nurani kita. Oke, masih dengan teori ini. Sekarang kita lihat dari kacamata teori etika. Apakah ada etika keutamaan baik dari Aristotelian maupun Kristiani dalam film ini? Kalau ada, apa aja? Oke Mas Arif. Ada dan cukup banyak juga nih Mas Arif. Yang pertama dari sisi Aristotelian sendiri. Aristotelian sendiri adalah etika keutamaan yang menekankan karakter atau kebiasaan baik. Nah, pada Bruno ini kita melihat keutamaan persahabatan atau philia, yang bagi Thales adalah salah satu bentuk kebaikan tertinggi. Lalu yang selanjutnya adalah kejujuran nuraninya dan keberanian ketika dia menggali lubang dan masuk ke camp demi sahabatnya. Ada juga keadilan dalam bentuk sederhana. Bruno memperlakukan Samuel sebagai sesama yang setara. Lalu yang kedua, dari sisi keutamaan Kristiani ini Mas Arif, kita melihat kasih atau caritas, yaitu mengasihi sama tanpa memandang siapa dia. Nah, di sini ada kesetiaan Bruno yang menepati janjinya untuk membantu Samuel. Ada juga pengampunan Samuel setelah Bruno sebelumnya sempat mengkhianatinya di depan Letnan Kotler. Dan juga ada belas kasih ibu Bruno yang berontak terhadap kekejaman Camp. Nah, menariknya keutamaan ini justru paling nyata pada anak-anak. Sementara bagi orang dewasa di sekitar mereka kehilangan keutamanya karena ideologinya. Gitu Mas Eri. Oke, cukup lengkap sekali ya, dari Philia Aristoteles sampai caritas Kristiani. Dan sekarang sisi gelapnya pelanggaran moral Nazi sendiri. Aku mau pindah ke Kak Ismi ini, silakan. Mungkin kita bisa tutup diskusi kita ya. Asas-asas moral dasar mana saja yang dilanggar oleh Nazi dalam film ini, dalam perlakuan mereka terhadap orang Yahudi? Kalau menurut saya sih hampir semua asas moral dasar dilanggar ya Mas Arif. Pertama dan paling fundamental itu penghormatan terhadap martabat manusia. Nazi menolak mengakui orang Yahudi sebagai manusia. Mereka itu disebut bukan manusia sungguhan, diberi nomor seperti barang, dan dijadikan pelayan seperti Pavel. Yang kedua, asas jangan membunuh, hak atas hidup, dilanggar secara sistematis lewat kamar gas. Nah, yang ketiga itu asas keadilan. Orang Yahudi dihukum, dirampas hartanya, dan dipenjara tanpa kesalahan apapun, semata karena identitas mereka. Yang keempat itu asas kejujuran. Nazi membangun kebohongan sistematis seperti film propaganda yang menggambarkan camp seolah tempat yang menyenangkan. Yang kelima, kaidah emas, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Artinya diinjak-injak sepenuhnya. Dan yang terakhir, manusia itu dijadikan sekadar alat, bukan tujuan pada dirinya sendiri. Pelanggaran langsung terhadap prinsip martabat manusia yang kelak dirumuskan Kant. Singkatnya, Holocaust adalah contoh paling telanjang dari runtuhnya seluruh asas moral dasar. Mungkin segitu dari saya, Mas Arif. Oke, terima kasih Kak Ismi, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya sebagai narasumber. Jadi coba kita rangkum dari diskusi kita ini. Jadi persahabatan Bruno dan Samuel ini lahir dari kepolosan yang belum tersentuh kebencian ya, di mana hati nurani ini terbukti bisa melawan indoktrinasi yang baik, tetap bercahaya bahkan dalam tragedi sendiri. Keutamaan seperti persahabatan, keberanian, dan kasih justru paling murni itu terlihat pada anak-anak. Dan Nazi melanggar hampir seluruh asas moral dasar kemanusiaan. Pesan film itu sebenarnya sederhana tapi dalam, di mana kebencian itu diajarkan, tetapi kasih adalah bahasa asli manusia. Semoga kita semua memilih untuk menjaga nurani kita apapun lingkungan kita. Sekian mungkin cukup talkshow kita hari ini. Saya Arif, sampai jumpa dan terima kasih. Terima
kasih Mas semuanya.